dari Stupa Borobudur 9 Jakarta Pusat. Inilah Prambors Rastisonya. Diwanti-wanti, jangan jadi wartawan. Itu selalu orang tua aku bilang. Kenapa? Karena aku nanti menjadi warjaki, gitu ya. Wartawan jalan kaki, kagak bisa beli motor, kagak bisa beli mobil. Dan I proof bahwa jadi wartawan, kalau apapun yang kita kerjakan dengan baik, itu pasti berhasil. Lihat Prambors, ya dari main-main jadi beneran. Apa istilahnya tuh? Dari main-main jadi bukan main. Karena ketekunan itu yang buat kita. Nah sekarang kita lihat, ini hari Prambors 50 tahun, lihat bagaimana bisa memetik hasil yang bagus. I'm not talking about financial, tapi lihat, kita bisa mendapat nama yang begitu besar, itu sulit sekali dicapai. Yang bertahan saat itu kan Imran dan Malik. Dan they get benefit right now. Dan ini yang perlu dikasih tepuk tangan, dikasih jempol, maka kita senang sekali. Kita bikin acara ini, ucapkan saja yang ulang tahun buat kita itu bisa teringat Prambors. Mungkin ada orang lagunya, musiknya. Tapi ada juga yang bilang, kemarin aku tanya Vivi, kenapa? Aku ingat Prambors karena aku dapat jodoh di situ, kata Vivi. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian sangat mempribadi, membuat kita sangat terkait dengan Prambors. Ada yang mau share story-nya, kenapa? Aku sebetulnya tadi masuk 75, aku kelas 1 SMP, Nia kelas 2 ini. Kita ya bocah banget. Kalau dibilang sama ini dulu orang-orang katanya umur gue ini lebih muda dari bemo katanya. Dulu kan kendaraannya bemo kan, umur lo tuh lebih kecil dari bemo katanya gitu. Kayak bocah banget lah ya Cak ya, nggak diapa-apain lah, nggak ada yang naksir-naksir juga, bisa anak bu. Repot nganterin pulangnya. Iya benar. Repot nganterin pulangnya. Itu ya. Jadi kalau kita ada acara, kitanya kan masih udah bisa sampai jam berapa tuh? Iya. Jam 10, jam 11 sudah mesti dianterin pulang. Iya, udah dimarahin ntar kalau nggak repot. Jadi kita nganterin pulang, habis gitu kita balik lagi ke pesta itu. Ke acara itu. Boleh lebih dari jam 12 malam. Boleh. Takut itu kayak Cinderella, mobilnya berubah jadi labu. Apa yang mengesankan? Tidak. Aku rasa sih yang mengesankan orang-orangnya lah udah pasti. Kalau lagu apa ya oke, kita jadi kenal lagu ya dulu-dulu juga. Tapi kan aku punya abang laki-laki ya, mereka juga pada dari dulu juga muter-muter lagu lah gitu di rumah. Tapi yang mengesankan saya rasa yang paling mengesankan buat saya sih orang-orangnya gitu. Bergaul sama yang senior-senior gitu ya. Tapi nggak berasa mereka tua, nggak berasa kita kecil gitu ya. Kita biasa-biasa aja gitu. Terus abis itu ya lihat perkembangan kayak LCLR dan sebagainya gitu ya. Saya rasa itu sih yang mengesankan buat saya ya. Jodoh nggak dapat di situ. Oh nggak dapat di situ. Jangan deh. Tidak boleh katanya milih penyiar sebagai suami. Ada begitu tuh. Kan para calon mertua kan dulu ngomong gitu. Siapa? Itu pada benci sama kita semua. Rambut gondrong nggak jelas. Sorry, Otto bukan dapat jodoh ya di sesama penyiar ya toh? Pernah dapat. Kayaknya enggak deh. Penyiar lain. Dia pacaran yang banyak di Prambors. Gue jadi inget siapa ya? Kan enggak lah, orang itu kan enggak rebutan sama Marwan kan enggak. Aku tahu siapa-siapa kok. Otto ketemu jodoh di radio loh, kirain. Ternyata enggak ya. Salah ya. Oh kalau jodoh bukan di Prambors tapi ketemu di Prambors iya. Nah itu maksud gue. Iya. Waktu itu masih ada almarhum Tenny Lasanpura tuh waktu itu dibikin acara apa, yang nyanyi si itu. Iya tahu. Oke deh. Kayaknya sih. Aku masih hafal kok namanya. Anaknya ada 4 sekarang banyak. Oh iya. Wow. Jadi begini, ketika jalan dalam kehidupan kita masuk dunia baru. Nah tadinya aku berpikir begini Cak. Aku pikir setelah kita hidup dalam tata hidup yang lebih terkelola dengan baik, kita lupa pada dunia ini. Karena banyak mengatakan bahwa dunia ini juga adalah dunia radio ini dunia acak-acakan. Ya, kita lihat dulu untuk siaran aja kita nggak update, tidak pernah waktu. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita punya 2 profesor ini. Bagaimana melihat dunia siaran ini dulu dan sekarang? Siapa duluan, Bu Iris atau Bu Mirna? Aku tuh bukan profesor, ngarang nih karena. Nggak tahu tuh siapa Bu? Oh salah sebut. Yang profesor gue Is. Oh enggak kalau Malik memang prof, tapi provokator. Oke. Mbak Iris, bagaimana pandangan orang akademi terhadap radio
Yang dulu dan yang oh. sekarang. Oh, ya sekarang sih tetap keren ya. Di FKUI kan kita juga bikin radio. Saya ngobrol sama Malik waktu itu. FKUI lagi mau bikin nih, Malik gimana nih gitu kan. Soalnya anaknya di FKUI, anaknya dokter. Anaknya luar biasa. Anaknya Malik gila lah. Cakep lagi anaknya keren. Angga nggak tahu Lebih mau keren dari bikin Malik ya. apa. Iya jauh. Tuh. Kita bikin radio juga di FKUI gitu kan. Wah hebat. Jadi, pokoknya saya memang dasarnya di Prambos emang. Terus apa SMP apa SMA ngisi-ngisi gitu. Tapi siaran kesehatan sampai sekarang jadinya siaran kesehatan terus. Di Puskesmas juga ngisi-ngisi radio gitu. Oh Jadi gitu. senang Halo? sampai sekarang masih ngisi gitu. Sama juga, Riz. Nah, memang dasarnya dari Prambos ya, bikin PD, di Prambos itu bikin kita PD, dari Yes. kita bisa apa dari nol, dari kita nggak nyangka, Manina, gila juga nih. Kita punya siaran, kita kayak ngimpi, beneran. Waktu itu kayak ngimpi banget, karena kita nggak expect begitu ya, kita cuma pengen jadi OSIS, anggota OSIS, dapat kartu OSIS, itu kayaknya udah bangga gitu kan, dapat kartu OSIS. Udah, kita daftar, terus ada Mas Tony, itu ingat banget ya sama Mas Tony. Itu nggak pasti Tony itu siapa sih? Tony Thomas Soa. Iya. Iya. Iya, yang Om Tony, tinggi. Om Tony. Om Udah tua Tony. juga. Om Tony. Kita panggil juga Om Tony apa-apa. Kan udah tua lagi kan dipanggil Iya, Om udah boleh lah. senior banget. Terus beliau nawarin, mau nggak kalian? Kita bercanda. Terus ngapain kita? Ya take and give, dia bilang gitu. Ya hura-hura gitu lah, seneng lah. Ya bener, kita seneng banget. Siaran kayak ditunggu-tunggu, aduh kita mesti pergi ke Prambos nih jam segini. Sangat luar biasa sampai sekarang. Prambos itu nama baiknya di kita-kita gitu. Saya kalau tiap kali diminta siaran, saya bilang, tau nggak ada salah, saya dari Prambos, saya bilang gitu. Di FKUI juga saya bilang gitu. Ini satu contoh yang baik ya. Ini barangkali bisa jadi jualan kita juga nih, Ling. Kalau misalnya orang lihat, ada profesor yang bekas Prambos menjadi profesor, ada bekas Prambos menjadi dokter. Itu satu prestasi bahwa penyiar itu tidak berantakan hidupnya. Nah, tidak harus pakai jeans belel segala macam. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa musik itu universal dan berkomunikasi itu juga universal. Kita kan belajar berkomunikasi di sana. Dengan kata lain mungkin ketika menyampaikan pidato di depan para dokter mungkin kemampuan berbicara itu mungkin belajarnya di Prambos. Iya. Begitu. Mas Hari, IPB saat itu membutuhkan dana dan saya mengundang mereka untuk main di olahraganya IPB, ya kan, di Villa Duta waktu itu, dan sangat luar biasa sekali waktu itu dia sedang disponsori oleh Bentul dan Mas Kasino dan Dono dan Endro mau main untuk kita gratis dan uangnya itu semua disumbangkan untuk IPB. Kalau dikatakan kecintaan saya sama Prambors itu adalah kekeluargaannya yang sangat tinggi. Itu aja Mas Hari. Boleh kasih tepuk tangan. Dan ternyata bukan saya sendiri yang begitu karena saya sebagai orang Medan yang dianggap orang Batak, padahal bukan orang Batak, tetap merasa apa gua fit ya di tempat ini gitu. Ya, sampai kalau Oto dia tahu banget. Kata dia bilang itu, Bang Hari itu kasar kali ngomongnya. Ya memang begini, bukan kasar. Suaranya aja keras. Kita sama-sama orang Sumatera ya nih ya. Kita suara kalau bicara tuh suara kita kencang banget. Kalau orang Sumatera itu begitu di mulut, begitu di hati, Bang. Wah, itu dia luar biasa. Itu kalau orang banyak tahu, wah itu banyak yang jatuh cinta sama kita. Topik pembicaraan kita ini jangan satu arah. Karena kita ini kan bukan seminar. Tidak ada moderator, semua orang bisa bicara. Jadi kalau ada ide dan gagasan, tadi seperti Dita tadi bilang ya, hati dari orang Prambos itu tanpa dibayar juga mau. Karena itulah pertemanan. Aku cerita dikit ya. Sedikit ya, semenit. Jadi waktu aku masuk ke dokteran, yaitu SMA, aku lulus, itu kan agak mencengangkan juga. Kok ini yang satu ini masuk ke dokteran gitu. Imran kayaknya panik. Jadi dia panggil aku, dia bilang gini, lu kalau nggak belajar, kalau lu kayak gini terus nih, rajin banget siaran, lu nggak lulus nanti. Panggil loh aku loh. Jadi gini deh, sementara ini lu nggak usah siaran dulu ya. Nanti kalau ada perlu gue panggil supaya lu belajar. Baik banget loh Imran. Terus aku pikir ya deh, wah gue dipecat nih, gitu mikirnya ya. Tapi pas waktu lagi ada AIDS, masih inget nggak? Dulu tiba-tiba ada wabah kan AIDS kan gitu. Nah itu Imran panggil aku untuk mewawancara Prof. Aludin. Jadi aku terobati juga, maksudnya, oh emang ini abang-abang gue ini ngerti, maksudnya dia ngerti benar hidup kita gitu loh.
dia ngerti banget gitu. Jadi aku ya itu yang aku bilang, aku nggak punya abang, adikku masih kecil jauh, tapi aku sih tahu itu Tuhan ya yang memberikan keluarga. Dan sampai sekarang kan, kita kan abang adik itu sampai sekarang loh. Dia nggak ada yang keluarga darah, tapi ya ini lihat aja Prof Iris. Aku tahu banget loh, Prof ini sibuk banget. Dipanggil aja pasti datang karena itu Prambors ya, Riz. Iya. Namanya Prambors ya, Riz. Kalau orang Batak bilang itu makuling mudar gitu loh. Jadi kayak darahnya itu bunyi gitu loh. Kalau nyebut Prambors darahnya bunyi. Iya. Tadi si Malik izin karena acara di Prambors sudah mulai katanya. Acara apa ya? Gua nggak tahu. Lucu banget ini. Siapa itu foto? Iwin sama Rizal. Ruca. Tadi Ruca juga mau ikut, tapi dia bilang Dada tuh. Iya, dulu kan baju kayak gini ya. Dulu kalau kita dijemput nih sama sis gitu, emak gue selalu gini. Ida, itu temennya nggak bisa ya dikancing bajunya. Gitu kata emak gue. Ya, kalau saya nggak gitu, Ida. Kalau saya nggak gitu, Ida. Waktu sis NS ikut mobil saya gemeter. Aduh, sini abang rambutnya gondrong amat ya. Aduh, ini baik nggak ya orangnya gitu. Ternyata baik banget, itu aja. Selalu bantu saya untuk cari lagu, untuk cari back sound. Jadi benar-benar apa ya, padahal waktu itu saya masih SMP. Oh ternyata abang saya ini baik banget gitu. Itu aja, belum terpikir bahwa Prambors itu atau acara kita menyiar itu untuk saat ini tuh merupakan bisa memberikan apa ya, nafkah hidup lah istilahnya ya. Kita misalnya kita kenal banyak orang, zaman dulu kan nggak ada ya. Sekarang baru sedikit itu kita bisa apa ya, menghasilkan kayak IO atau segala macam yang dulu tidak terpikir. Saya pikir ya udah teman-teman ya biasa aja, tapi ternyata itu bisa menghasilkan uang untuk saat ini. Gitu loh Mas Hari. Iya, iya. Itu yang tadi ingin saya tanyakan ketika tadi minta jawaban dari Profesor Iris. Saya tanya, dulu ya kita memandang karir kita sebagai penyiar itu adalah karir Bang Is. iseng-iseng. Aku tuh, Bang Is kan. bayangan Datang. baru datang dari Medan masih preman outlet. Aduh ya Allah, parah banget loh Is. Beda ya? Ya. Baru diurus sama orang Jawa, istri ya baru begini. Kalau enggak susah. Tapi bentar lagi bakal gitu lagi deh kayaknya. Iya. Kamu kok kayak itu sih, Poncorello itu. Chips. Iya kan? Mirip ya? Iya. Mana? Poncorello itu apa sih? Itu yang Eric Estrada. Oh. Itu. Oh iya benar. Warnanya Highway Patrol. Dulu itu masih zaman Gereng ya. Wah, zaman berantem, zaman minum. Sekarang kita harus akui itu masa lalu itu. Marwan sama Itok. Sama Itok. Awas. Tangannya lagi pegangan di bawah tuh. Yes. Ya, bagus tuh. Itu kaosnya Marwan gua kenalin tuh. Kaos waktu acara RAC skateboard. Ini kaosnya nih. Gua kenalin nih kaosnya hitam, pinggirannya ungu. Ungu. Aman Suropati. Ya. Bisa ingat Kak Aceh? Karena panitianya, ketua panitia. Makanya gua katanya galak gitu. Karena nggak bisa mikir. Itu kan lumayan waktu itu duitnya dari mana, pakai sponsor segala, kan udah mulai pakai sponsor waktu itu. Oke. Jadi kita dapat sponsor, harus bikin ini, bikin panggung. Itu zaman itu ya, saya jadi ingat nih. Zaman kita mau bikin skateboard itu, Krisya main di Prambors tuh, Krisya almarhum. Jadi main di Prambors dan main di rumah lah ya banyak. Jadi ketika malam-malam kan kita mesti siapin semuanya untuk pertandingan besok. Harus malam-malam karena jalanan udah harus ditutup kan. Iya. Itu kan jalanan umum. Jadi kita ngechatnya pagi-pagi kan. Baru bisanya malam. Ngapur. Setelah jam 12 boleh sama polisi tutup. Nah kita sana kan survei. Nah itu ditungguin sama Krisya. Kita lagi kerja gini gitu, Krisya ada tuh di situ. Krisya dari New York ya? Enggak, udah lama di Jakarta. Udah badai band kok. Udah mulai badai band. Nah, itu satu kelebihan juga. Kalau kita bilang dari generasi yang 70 ini,
Itu bintang-bintang itu lahirnya di tahun 70-an. Iya, Chris ya. dari Prambors ya. Yoki itu generasi pertama semua. Ya, bahkan katakanlah Eros, Dono Kasino Indro Badai. juga pada tahun-tahun 70-an itu. Terminal Nah, ini yang musikal anak muda Mangkal itu mulainya. terminal. Ya, terminal musikal anak muda Betul. Mangkal itu mulainya di situ. Ada di dekat pintu ruang redaktor dulu, ada tulisan besar, mungkin Temi yang bikin. Itu tulisan itu menggugah sekali. Aku ketika lihat itu pertama, iya benar. Apa dia bikin? Dari ruang ini akan kita kuasai Jakarta. Wow. Hebat ya. Itu kalimat itu Hebat. sampai aku taruh itu buat lagi di rumah, taruh di kamar kos aku nih, gantung. Dari ruang ini aku akan kuasai Jakarta. Yang namanya orang Medan dan Harus itu ya, berjuang banget ya. A dreamer Stepping life stone for eternity. untuk kemudian kita dikenal orang. Kenal orang itu penting. Jadi kalau pernah dikatakan numpang top atau mau top, ya harus top. Kalau nggak top, you nothing. Iya. Nah, Slogan orang Batak tuh ya. enggak, slogannya gue dapat di Prambors. Oh gitu. Tapi kayaknya aku pernah baca tuh di belakang di truk-truk gitu. Jika kau merantau gitu kan judulnya tuh lupa deh kata-katanya tuh. Wah ya itu sih lucu-lucu sih. Yang belakang itu kan. Aku nggak ngiler lihat hartamu. Aku ngiler kalau tidur. Sih cuma mau bilang selamat ulang tahun 50 tahun. Wow, itu Yes. aja. Gila kan? Orang aja 50 tahun udah wow, Tua. apalagi Ya. apalagi organisasi. Luar biasa. Itu aja. Kita juga kagum dengan generasi kita yang sekarang. Penyiar-penyiar Prambors sekarang ini, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti lagi lagunya, tapi kreativitasnya luar biasa. Jadi benar kata Sisis dulu, mumpung masih muda harus gesit, Jujur. kreatif, dan sedikit jujur. Dia bilang jujurnya sedikit aja, yang penting ada. Ya betul. Oh. Abu-abu jujurnya emang. Selamat ulang tahun ke 50 Nah, Prambors. happy birthday, Oh, Prambors. Oke. Birthday. Oke, thanks everybody, thanks. Oke, happy birthday Prambors. Happy birthday. Tak selamanya